Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak dosen Pak Irfai, tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Ada 4 faktor. Yang pertama, adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis ejaan. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Dan yang ketiga, kurangnya ketelitian dalam menulis. Yang keempat, seringnya melihat atau mendengar tulisan yang salah. Contohnya seperti fotokopi itu adalah kata yang salah, yang benar itu adalah fotokopi menggunakan K, bukan COPY. Yang kedua, apotek itu kata yang salah, yang benar adalah apotek. Yang ketiga, antri, yang benar adalah antre. Yang keempat, resiko, dan yang benar adalah risiko. Dan yang kelima, contoh kelima, nasihat. Yang benar itu nasihat. Oke. 2. Langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Ada 4 langkah. Yang pertama yaitu nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan halaman, diringkas dari kutipan asli. Contoh, Alex Sobur 2001 halaman 11 menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren dibentuk oleh unsur segmental dan supersegmental. Menjadi Alex Sobur 2001 halaman 11 menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau objek yang disajikan secara teratur, sistematis, dan suatu kesatuan yang koheren. Langkah kedua, nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan tanpa halaman. Inti dari kutipan contoh, Alex Sobur 2001 halaman 11 menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal subjek yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren dibentuk oleh unsur segmental dan supersegmental. Menjadi Alex Sobur 2001 tanpa halaman menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek. Dan langkah yang ketiga, nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan halaman, tanda kurung buka ditaruh belakang karena baris lebih dari 4 atau pas 4. Contoh, mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Carroll 1961 halaman 10. Menjadi mengungkapkan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional. Carroll 1961 halaman 10. Dan langkah yang terakhir, langkah keempat. Nama pengarang ditulis lengkap dalam kurung dengan tahun dan tanpa halaman. Contoh, mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Carroll 1961 halaman 10. Menjadi mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur. Carroll 1961.
Perbedaan bibliografi dengan biografi. Apa sih perbedaan bibliografi dengan biografi? Bibliografi atau daftar kepustakaan merupakan sebuah daftar yang berisi judul, buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian atau hubungan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh yang pertama, Kanzanuddin, Muhammad 2003 Kamus Istilah Drama Rembang, Yayasan Kasih. Yang kedua, Ansori Muhammad 2004 Pengantar Psikologi, Bandung, Yayasan Jiwa Indonesia. Yang ke biografi. Biografi merupakan sebuah teks yang berisi pengalaman atau riwayat hidup seseorang yang dimulai dari dia lahir hingga dia meninggal, yang dituliskan oleh orang lain. Di sini saya mengambil contoh yaitu Prof. Dr. Andes H.C. Dr. S.C. Mul Bahrudin Yusuf Habibie, yaitu Bapak Habibie. Inilah nama lengkap beliau. Lahir di Parepare 25 Juni 1936. Beliau adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspoworjojo, anak keempat dari 8 bersaudara. Ayah beliau merupakan seorang ahli pertanian, sementara sang ibu merupakan seorang ibu rumah tangga. Kedua orang tua beliau merupakan seorang yang religius. Setiap hari, B.J. Habibie selalu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran oleh sang ayah. Hingga umur 3 tahun, beliau dapat membaca Al-Quran dengan baik. Saat usia 14 tahun, ayah beliau meninggal karena serangan jantung. Ibunya terpaksa menjual rumah dan kendaraan yang dimiliki. Keluarga B.J. Habibie akhirnya pindah dan menetap di kota Bandung. Saat lulus SMA pada tahun 1954, beliau melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung. Beliau hanya beberapa bulan kuliah di sana karena mendapatkan beasiswa ke Jerman. Jurusan yang diambil beliau di Jerman adalah spesialisasi konstruksi pesawat terbang, teknik penerbangan, di Rhein-Westfalen Aachen Technische Hochschule atau bisa disingkat RWTH. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu, yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya yang pertama, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung selama 7 jam sehari. Yang ketiga, perjalanan ke Tegal menghabiskan waktu sekitar 5 jam. Setiap 6 jam sekali Rudi harus minum obat. Sedangkan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, yang pertama, acara itu akan dimulai pada pukul 10 pagi. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7. Yang ketiga, setiap pukul 19.00 penjual nasi goreng itu lewat di depan rumah. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Oke. Adapun pendapat pakar bahasa mengenai hakikat bahasa, yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2001 halaman 88. Bahasa adalah sistem bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama,
berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua, beranjak dari pendapat para pakar, secara umum dapat disimpulkan bahasa adalah sistem lambang bunyi bersifat arbiter yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan 5 contoh kesalahan tersebut. Oke. Tanda baca adalah suatu unsur penting dalam kalimat. Dalam suatu kalimat, tanda baca memberikan arahan intonasi maupun penggalan yang tepat. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan tersebut, dapat berakibat kesalahpahaman. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh, ini contoh yang benar. Aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, koma, tas, dan di sini tidak ada komanya, langsung dan pensil. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, koma, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi, koma, karena diejek oleh teman-temannya. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Oke. Contoh yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, koma, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Itu kata yang benar. Sedangkan contoh yang salah, kalimat yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, koma, sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat, tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya Halim, Amran 1976 Politik Bahasa Nasional Jilid 1 Jakarta Pusat Bahasa. Oke. Yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Oke. Tanda titik 2 adalah tanda baca yang digunakan pada akhir pernyataan yang diikuti perincian setelah kata ungkapan yang memerlukan penjelasan atau detail. Dalam naskah drama diletakkan setelah nama tokoh di antara jilid atau nomor dan halaman, dan sebagai penanda ayat dalam kitab suci. Contohnya, Diva membeli buah. Titik 2, durian, mangga, anggur, dan jeruk. Nama, Andini Karisma Putri. Tempat, tanggal lahir, titik 2, Pondok Pelita 20 April 1997. Dan alamat titik 2 Pondok Pelita, Kudus. Tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan sebagai pengganti konjungsi dan akhir perincian. Contoh, hari sudah pagi, titik 2 ini sini, aku segera berangkat sekolah. Kayak kriteria karyawan antara lain ada lulusan SMK, boleh sedang kuliah, dan ini titik komanya ada di akhir, dan ini jujur, titik koma dan seterusnya lanjutannya komunikatif. 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Oke.
Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, yang pada dasarnya penggunaan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Contohnya seperti ini. Karena menjadi tersangka dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, siswa itu di drop out oleh pihak sekolah. Dan itu salah. Yang benar gini, karena menjadi tersangka dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, siswa itu di drop out oleh pihak sekolah. Itu yang benar, karena drop out itu harusnya huruf miring seperti ini. Oryza sativa merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan menjadi makanan pokok di Indonesia. Itu salah. Yang benar adalah Oryza sativa merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan menjadi makanan pokok di Indonesia. Itu yang benar, karena ini harus pakai huruf miring. Oke. Dan yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Oke. Vokal itu, huruf vokal itu yaitu A, I, U, E, O, sedangkan huruf konsonan itu G, H, N. Contoh kesalahan penulisan konsonan, contoh yang pertama, saya tidak mendapat izin sehingga saya mendapat alpa. Itu salah. Yang benar yaitu saya tidak mendapat izin sehingga saya mendapat alpa. Contoh yang kedua, contoh kesalahan penulisan vokal. Bus untuk pergi sekolah itu salah, yang benar itu bus untuk pergi sekolah. Dan yang kedua ada saya dapat naik sepeda, itu salah, yang benar itu saya dapat naik sepeda. Oke, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau gimana. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.